Baik teman-teman sekalian, selamat datang ke Flomeratus English. Selamat datang ke rumah bahasa dan filsafat, atau dalam bahasa Belanda itu Het Huis van Taal en Filosofie, atau Das Haus der Sprache und Philosophie. Em, jadi sebelum saya menyaringkan filsafat ini, saya sharing sedikit rutinitas saya. Jadi saya kerja penuh Senin sampai Jumat, 8 jam per hari, tetapi saya masih memiliki waktu untuk menghidupkan komunitas ini, Flomeratus English, tempat di mana kita sama-sama belajar bahasa Inggris, dan juga filsafat, saya dengan filsafat. Saya sendiri lulus dari Lelero di tahun 2016, S1 di bidang Philosophy of Religion dari uh, Institusi Filsafat dan Teknologi Kreatif Lelero. Kemudian saya melanjutkan S2 saya di bidang filsafat juga di Universitas Tilburg, Belanda. Sebuah program studi yang bernama Philosophy of Contemporary Challenges. Filsafat tantangan kontemporer. Kali ini saya mau menjelaskan sedikit Ludwig Wittgenstein. Di dalam studi saya kami tidak menyentuh itu Ludwig Wittgenstein. Saya menyentuh secara khusus pada waktu itu. Saya kira Levinas punya buku. Kami menyentuh Levinas sedikit, tapi Ludwig Wittgenstein itu hanya saya baca di waktu luang saya sendiri. Jadi kali ini kita sama-sama membahas Ludwig Wittgenstein, apa saja ide-ide yang disampaikan, dan apa yang paling penting di dalam buku yang pertama itu, Tractatus Logico Philosophicus, itu di dalam bahasa Jerman itu diterbit pertama kali tahun 1921, Logisch Philosophische Abhandlung, dan juga bukunya yang kedua itu Philosophical Investigations, Philosophische Untersuchungen di tahun 1953. Dan saya sendiri tidak membaktikan waktu yang begitu banyak untuk mendalami Ludwig Wittgenstein. Hanya karena filsafat itu adalah kesukaan saya, maka saya sendiri merasa penting untuk menyaringkan filsafat. Saya punya waktu akademik itu hanya sudah sangat kurang sekali ya, sudah mungkin totalnya itu sekitar 3 jam per minggu saja. Karena saya sudah kerja di tempat kerja saya kerja penuh dan itu waktunya kurang. Tapi sekiranya sangat penting untuk sama-sama kita membahas sedikit tokoh ini ya, filsuf ini, Ludwig Wittgenstein. Dia lahir pada tanggal 26 April tahun 1889 di Vienna, Austria, dan meninggal pada tanggal 29 April tahun 1951. Tapi saya kira dia hanya hidup 62 tahun, tidak salah ya, 89 dan 51. Jadi saya menyebut ada tiga sumber. Kalau teman-teman listeningnya bagus, mendengarnya bagus, suka mendengar, maka ada tiga sumber yang sangat penting untuk belajar filsafat. Yang pertama itu yang ada di YouTube ya. Itu Royal Institute of Philosophy dari the UK, itu dari Inggris, dan juga Philosophy Overdose itu di YouTube kamu cari itu bagus sekali. Itu ada video-video masa lalu yang British philosopher juga Brian Magee itu sering interview banyak sekali para filsuf besar yang kebanyakan sudah meninggal, tapi ada juga filsuf besar yang masih hidup sampai sekarang, misalnya Peter Singer, Australian philosopher, filsuf Australia, dan juga John Searle, itu filsuf Amerika ya, juga dipengaruhi Ludwig Wittgenstein. John Searle sekarang usianya 91 tahun. Dan juga Martha Nussbaum, dia juga interview. Tetapi saya tuh suka sekali untuk mendengar juga filsuf kontemporer, terlebih feminist philosopher, filsuf perempuan ya. Tidak semua, saya kira tidak harus untuk menjadi
mmm, disebut sebagai, mmm, filsuf feminis dari seorang perempuan kan. Mmm, saya kira saya kira tapi saya kira saya sangat suka sekali itu, mmm mmm, seperti Neil Noddings, Neil Noddings saya suka sekali, lalu Miranda Fricker, kemudian, kemudian saya kira John Tronto. John, John Tronto. Saya kira saya tidak perlu harus melebarkan begitu banyak, mmm, speech ini, saya fokus ke Ludwig Wittgenstein. Jadi kali ini kita berbicara, jadi John John Searle itu dia 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 mengajukan, pertanyaan kepada Brian Magee itu mengajukan pertanyaan kepada John Searle. Kalau kalau karya awal, Tractatus Logica Philosophicus itu sebenarnya karya yang sangat revolusioner dan dia turut mempengaruhi, pembentukan, yang disebut sebagai, Vienna Circle itu. Turut membentuk pergerakan logical positivist pada pada masa itu. Buku itu buku buku sangat penting. Itu, mengapa? Mengapa? Karena karya Tractatus Logica Philosophicus itu, mmm, karya awal Ludwig Wittgenstein. Waktu itu dia, dan setelah selesaikan studinya di bidang, eee, matematika, fisik, dan dia juga suka machinery, dia pergi ke Manchester selama 3 tahun dan dia membaca bukunya itu, Bertrand Russell's, berjudul, The Principle of Mathematics, dan dia sangat tertarik sekali setelah membaca, karya Russell itu. Dan, dia pergi ke Cambridge untuk belajar di bawah bimbingan Bertrand Russell. Dan Tractatus Logica Philosophicus itu dilahirkan, dengan titik mula pertemuan dengan Bertrand Russell itu sendiri. Jadi, Ludwig sebetulnya dia mau, membuat, demarkasi, di mana pembicaraan yang make sense, itu pembicaraan yang masuk akal itu dimulai, dan kapan itu pembicaraan yang tak masuk akal itu berakhir. Jadi itu John, John Searle itu sebenarnya, Brian Magee itu mengajukan pertanyaan kepada John Searle, filsuf Amerika itu. Bagaimana kita, kita membuat demarkasi ini dibuat di dalam, filsafat awalnya itu, Ludwig Wittgenstein. Jadi Ludwig Wittgenstein lama dan Ludwig Wittgenstein baru itu dua pikiran yang berbeda sekali. Itu diwakili dua karya itu, Tractatus Logica Philosophicus dan juga Philosophical Investigation. Jadi, menurut Ludwig itu, bahasa yang make sense, bahasa yang make sense itu bahasa yang saya kira make sense itu bisa dipahami kan. Bahasa yang make sense itu fact stating languages. Jadi bahasa yang memproklamasikan kenyataan. Bahasa yang memproklamasikan kenyataan. Jadi di luar dari pagar ini itu adalah nonsense. Di luar dari pagar ini adalah nonsense. Di luar dari pagar ini adalah ketiadaan meaning. John Searle itu menyebut, karya awal itu, itu Ludwig Wittgenstein, punya the picture of the theory of meaning. Saya harap ini bisa dipahami ya, saya kira. Jadi di luar dari pagar, bahwa bahasa yang punya muatan yang hanya make sense itu bahasa yang memproklamasikan kenyataan, objek yang diamati, atau reality atau realitas. Karena itu kalau di luar pagar ini adalah pagar nonsense. Jangan menyibukkan diri Anda untuk membahasakan sesuatu yang tidak ada dalam realitas. Karena sebuah usaha untuk menemukan meaning di dalam itu, sebuah usaha untuk menemukan meaning di dalam, membahasakan sesuatu yang tak bisa diamati,
itu 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 usaha yang sia-sia menurut Ludwig. Mmm, saya kira John Searle juga confirm itu. Dan menurut dia ethics, aesthetics, dan agama itu berada di realm yang disebut sebagai unsayable, tidak bisa dikatakan sama sekali. Itu pandangan awal yang kalau kita kaitkan dengan dari segi religius kan cukup berbahaya kan. Misalnya, cukup berbahaya, maksud cukup mengkhawatirkan. Karena karena, mmm, kalau kita katakan Tuhan itu ada ya, Tuhan itu ada. Itu Ludwig Wittgenstein awal, Tractatus Logico-Philosophicus, sebagai sumber, eee eee, sumber sebagai sebuah pergerakan filsafat yang membangun, eee, mmm, pergerakan selanjutnya yang dikenal sebagai logical, positivism, itu, mmm, kalau kalau kita katakan Tuhan itu ada, itu, mmm, itu kalau kita lihat dari perspektif ini, ya berada di kategori, di mana itu pembicaraan yang masuk akal mulai dan pembicaraan yang tak masuk akal berakhir, ini. Karena dia tidak masuk dalam fact stating languages. Mmm, ia tidak bisa diverifikasi dalam realitas. Dan, memang studi filsafat mengatakan bahwa, mmm mmm, saya ingat pada masa lalu itu, bahwa ada sesuatu yang tak bisa digerakkan, yang tak bisa yang menciptakan diri sendiri dan menggerakkan diri sendiri. Dia itu, dia itulah, eee, sebagai elemen atau dalam bahasa Levinas elemen, dia sebagai dasar. Tidak, saya kira elemen itu bukan Levinas membahasa, itu saya kira Socrates. Yang Levinas punya itu elemen menurut dia itu home itu, rumah itu. Jadi, mmm, Richard Dawkins misalnya bilang, "Tidak bisa kita memberikan lompatan begitu, bahwa, alam semesta ini ada dan dia digerakkan oleh sesuatu yang tak bisa digerakkan oleh apapun, dia menggerakkan dirinya sendiri oleh dirinya sendiri, lalu kita mengatakan, kalau begitu yang itu adalah Tuhan." Itu bilang, "Oh tidak, itu lompatan yang tak masuk akal." Itu Richard Dawkins kan dia itu seorang ateis. Tapi saya ingat waktu diskusi di Oxford itu dia, bilang, "Oh saya biasanya mandi dan sering melakukan himne yang bisa dinyanyikan dalam gereja." Eee, dia itu dia itu, mmm, saya kira bukan Richard Dawkins tapi yang theoretical physicist. Tapi, Richard Dawkins itu seorang scientist. Eee, dialah yang memproklamirkan bahwa, mmm, bahwa, eee tidak bisa dibuktikan, atau agama menjadi tidak relevan di hadapan sains. Itu teman bisa nonton diskusi dengan salah satu, mmm mmm, jurnalis yang terkenal dari Inggris, saya media itu, waktu diskusi tentang, eee eee, tentang, agama dan sains. Itu Richard diundang ke Oxford untuk diskusi itu. Jadi jadi, Jadi, dari early Wittgenstein awal itu, mmm, itu dia katakan bahwa bahasa yang masuk akal hanya bahasa yang memproklamirkan realitas. Kalau 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 misalnya begini, eee eee, Brian Magee itu, Brian Magee I think, ya. Teman seorang Amerika itu namanya Magee, eee, saraf dengan video ini. Jadi jadi misalnya kita sedang duduk, ada gelas air di atas meja ya, kita sedang duduk, dan engkau lihat itu ada gelas, jadi kalimat seperti ini, ada segelas air yang, terisi penuh dan diletakkan di atas meja dan engkau lihat, saya lihat, engkau juga lihat. Itu fact stating languages. Menurut Ludwig Wittgenstein itu yang itu bahasa yang masuk akal, karena memang benar itu gelas itu ada di atas meja. Lalu bagaimana kalau kita mengatakan gelas itu tidak ada di atas meja?
yang dalam kenyataannya gelas itu ada orang sudah ambil, dan gelas yang terisi dengan air tidak ada di semeja. Itu dia katakan di dalam, saya kira itu philosophical investigation atau Tractatus Logica Philosophicus, logical constant. Jadi kata seperti dan, atau, dan tidak, not, if, and itu masuk dalam logical constant. Itu dia sebut sebagai masuk dalam kategori logical constant. Mereka itu bukan bagian dari yang disebut sebagai picturing relationship. Dia itu bukan bagian dari gambaran akan bahasa dan kenyataan. Menurut dia itu. Jadi not, and, dan if itu logical constant dalam bahasa Ludwig Wittgenstein. Kemudian jadi Ludwig Wittgenstein awal itu dia katakan the structure of language itu saya kira itu Ludwig Wittgenstein kedua. Jadi ada pergeseran penekanan Ludwig Wittgenstein awal dengan Ludwig Wittgenstein yang datang kemudian. Jadi realitas jadi John Searle itu katakan picture metaphor of the theory of meaning. Jadi John Searle waktu dia tinggal di dia cerita itu, saya kira dia keluar dari rumahnya dan dia pergi ke taman dan dia melihat satu di sini di Eropa ini kalau kita pergi ke taman dan bawa dengan anjing, itu kan ada simbol gambar anjing, lalu ada garis palang ini. Dan itu John Searle pikir bahwa yang datang ke tempat ini, di taman ini, hanyalah orang yang membawa anjing dengan stripe itu, anjing yang dengan warna, dia punya fur itu, dia punya anjing bulunya berwarna-warni ya. Tapi sebetulnya tidak. Itu artinya itu simbol negasi itu. Itu simbol negasi. Artinya dilarang membawa anjing di tempat ini. Jadi bukan bawalah anjing dengan karakteristik ada warna yang di tubuh anjing itu yang bervariasi, tidak. Jadi itu John Searle memberikan contoh terhadap logical constant yang sebut tadi itu, dan dia dikatakan simbol itu bukan jalan untuk mengaktifkan gambar itu, tapi dia hanya jalan untuk mengaktifkan gambar itu. Dia hanya jalan untuk mengaktifkan gambar itu, tetapi dia sendiri bukanlah bagian dari gambar itu. Dan jadi itu pada akhirnya dia tahu bahwa gambar itu adalah ada simbol negasi yang not itu, yang adalah not itu dalam logical constant itu, not, and, or, dan juga tambah dengan if atau jika. Itu logical constant, tidak masuk dalam bagian picturing relationship antara bahasa dan kenyataan. Tidak masuk dalam series of interconnected objects atau concatenations dalam bahasa Inggrisnya itu. Menarik sekali kalau kita nanti bahas tentang Ludwig Wittgenstein yang kedua. Jadi Ludwig Wittgenstein pertama itu sangat kental sekali memberikan pengaruh terhadap
logical positivism atau Vienna Circle itu. Dan sekarang kita melangkah ke bagaimana itu Ludwig berubah sangat cepat sekali itu. Jadi dari Tractatus Logica Philosophicus ke Philosophical Investigation, apa perubahan yang kita bisa amati? Apa perubahan yang kita bisa amati? Dari kata yang mirror realitas, dari kata atau bahasa yang kita pakai itu mencerminkan realitas, dia harus mencerminkan realitas, tidak bisa tidak. Itu posisi awalnya. Jadi dari kata atau bahasa atau kalimat yang mencerminkan realitas, itu dia Ludwig Wittgenstein yang kedua, dia mengubah posisi itu menjadi bahwa kata kalimat itu hanyalah tools, sebagai alat yang digunakan menurut dia. Jadi jadi posisi Ludwig Wittgenstein awal, katakan misalnya, bagaimana kalau begitu engkau memberikan respons terhadap pernyataan teologis, misalnya Tuhan itu ada. Dia bilang, oh tidaklah, itu jangan terlalu sibuk dengan kalimat itu. Jadi jangan bertanya tentang meaning, tentang makna dari kalimat itu, tapi bertanya tentang bagaimana itu digunakan. Jadi itu sangat terkenal sekali dia punya kalimatnya. Saya kira kalimat itu, jangan bertanya tentang makna, tapi bertanya tentang bagaimana kata itu digunakan. Karena itu dia mengubah sikap, belum. Kalau pernyataan teologis Tuhan itu, apakah Tuhan itu ada, itu kami tidak perlu sibuk segala macam dengan membuat sibuk segala macam untuk mengatakan bahwa apakah ini fact stating statements, tidak. Tapi kamu pergi ke komunitas keagamaan dan mengalami bagaimana kalimat teologi ini digunakan, dipahami, dialami, dirasakan. Itu perubahannya. Jadi perubahan sangat besar sekali. Itu besar sekali dari awal, dan yang kemudian kira-kira itu penting sekali kita telah kira apa yang menobatkan dia itu. Saya kira ini, saya tidak mau pakai bahasa religius ini, tapi apa yang membuat perubahan itu terjadi ya. Ini jadi awal dia katakan hanya bahasa yang make sense, itu bahasa yang bahasa yang memproklamirkan kenyataan, objek-objek yang bisa diamati. Dan Ludwig Wittgenstein yang kedua katakan bahasa itu adalah alat yang digunakan. Jadi menurut dia kata atau bahasa itu tak terbatas, bisa diperluas. Itu tak terbatas, bisa diperluas. Dia itu jadi tidak ada, menurut dia itu, tidak ada yang disebut sebagai one single essence that runs through all the languages. Jadi tidak ada esensi tunggal yang ada di balik kata atau bahasa itu yang membuat kata atau bahasa itu hidup, menurut dia. Tidak ada. Jangan pikir panjang tentang itu. Tidak ada itu essence. Tidak ada itu sesuatu yang transcendental di balik kata atau bahasa itu. Tidak ada. Jadi nanti pada kesempatan kalau berikut saya akan menjelaskan language game itu artinya apa ya. Jadi menurut dia itu kata yang digunakan itu dia memiliki korelasi makna, atau dia memiliki korelasi pemahaman yang saling berelasi. Jadi berhentilah untuk teliti tiap kata, kira-kira apa itu essence di balik itu. Berhentilah untuk membuat investigasi itu. Misalnya kata pergerakan ya. Ada pergerakan rakyat, pergerakan kaum buruh, pergerakan mahasiswa,
ada kata pergerakan pergerakan politik, pergerakan sosial, pergerakan ekonomi. Jadi kata pergerakan sendiri ya. Jadi jangan membuat penelitian tentang apa yang merupakan underlying essence dari kata pergerakan ini. Tapi pergilah ke wilayah-wilayah masing-masing dan menemukan kira-kira apa yang bisa ditemukan dari pergerakan buruh dalam pertemuan Anda dengan kaum buruh, pergerakan rakyat dalam perjumpaan Anda dengan rakyat, pergerakan politik dalam keterlibatan Anda di bidang politik misalnya. Jadi menurut dia itu kekuatan kata itu tidak datang dari essence yang ada di balik layarnya sendiri, tidak ada. Tetapi mereka saling membagi, setiap kata itu saling membagi kemiripan yang digunakan dalam konteks dan dalam penggunaan yang digunakan di dalam komunitas bahasa itu, menurut dia. Ini, tetapi perlu diingat bahwa perubahan ini sebetulnya usaha Ludwig Wittgenstein, itu John Searle menggunakan militating against 3 tradisi, menurut dia. Itu sebetulnya usaha Ludwig Wittgenstein untuk berdiri dengan teguh menghantam 3 tradisi memang. Yang pertama, tradisi awalnya sendiri. Yang pertama dia melawan dirinya sendiri yang awal, melawan dirinya sendiri, bahwa kata itu jadi pertama dia melawan dirinya sendiri, Ludwig Wittgenstein awal yang katakan bahwa kata itu sendiri memiliki makna dari kata itu yang berdiri untuk menggambarkan objek itu. Jadi dia melawan dirinya sendiri. Yang pertama. Jadi yang pertama itu kan kata atau bahasa atau percakapan yang masuk akal itu adalah yang memproklamirkan kenyataan. Yang mengatakan tentang objek di dalam realitas itu. Jadi dengan perubahan yang besar ini dia sebenarnya militating against dirinya sendiri. Jadi menurut dia itu, jadi kata itu memiliki makna hanya dari kata itu yang berdiri untuk realitas, mendeskripsikan realitas. Jadi itu Ludwig Wittgenstein yang kedua, dia sendiri menolak dirinya yang awal. Jadi ada 2 kepribadian Ludwig itu. Perbedaan filosofis. Tapi yang kedua itu dia sebetulnya mau melawan tradisi yang mengatakan bahwa kata itu hanya menemukan makna kalau dia diasosiasikan dengan ide yang abstrak. Saya kira itu harus dicari lagi apa itu Socrates deh. Dari kata beauty, good, courage, keberanian, keindahan dan kebaikan, menurut saya lupa filsuf siapa, tapi dia katakan begini, itu anak kecil yang tidak pernah pergi ke sekolah, anak kecil yang belum bisa pergi ke sekolah, itu kalau engkau membuat eksperimen, dia sedang jadi anak kecil yang belum tahu dunia begitu banyak, tetapi menurut filsuf itu mereka mengklaim bahwa dia sudah ada ide beauty, ada ide keindahan, keberanian, keadilan sudah dalam kepalanya. Jadi itu ide ideal yang lahir, yang datang saat kita lahir. Jadi Ludwig Wittgenstein tidak. Jadi kata itu tidak menemukan makna dari kata itu diasosiasikan dengan ide yang abstrak yang sudah tinggal sejak lahir itu, tidak. Itu dia militating against tradisi itu. Di dalam misalnya di dalam filsafat Plato kita ya, dalam filsafat Plato itu sebuah kata itu untuk menemukan makna dia harus memiliki essence. Jadi kalau tanpa ada essence, tanpa ada substansi ideal yang ada itu, aku belum bisa akses untuk mengatakan yang depan itu pohon. Dan tidak, dia militating against it, tidak. Ini dia bilang tidak boleh menyebutkan diri dengan itu. Kata itu hidup dari penggunaannya dan ini dia tampil sebagai alat yang digunakan tanpa ada beban.
Ini dan transparan sekali. Jangan bertentang makna, tapi bertentang bagaimana itu digunakan. Nah, menurut dia. Jadi, do not ask for the meaning, ask for how it is used. Itu dia punya diktum terkenal saya kira di Ludwig Wittgenstein yang kedua. Jadi kalau Ludwig Wittgenstein yang pertama itu dikatakan kalau bahasa itu merepresentasikan realitas, kalau kata yang digunakan itu adalah untuk mendatangkan realitas lewat akses kata itu atau mendeskripsikan realitas. Jadi kata itu jadi akses engkau terhadap realitas itu belum bisa kalau engkau belum ada konseptual aparatus di dalam kepala. Itu perubahan yang sangat besar sekali dari Ludwig Wittgenstein awal dengan yang saya baru jelaskan tadi yang Ludwig Wittgenstein yang kedua itu. Jadi sebetulnya saya sangat senang sekali untuk menjelaskan. Kita nanti kali berikut itu kita menjelaskan. Jadi ingat logical consonant itu kata seperti and, if, or, dan not itu bukan bagian dari yang disebut sebagai picturing relationship. Bukan bagian dari sebuah relasi antara kata dan kenyataan itu sendiri. Misalnya sekarang aku berdiri, aku lihat ada gelas di atas meja. Jangan katakan tidak ada kalau tidak ada gelas di atas meja, tidak perlu mengatakan tidak ada gelas di atas meja. Sudah jelas lah tidak ada gelas di atas meja. Ini. Jadi itu menurut begitu itu dia tidak masuk di dalam picturing relationship, logical consonant itu sendiri. Jadi sekarang sudah jam. Jadi saya sendiri senang sekali filsafat karena saya jelaskan. Nanti pada kesempatan kali berikut saya akan jelaskan Miranda Fricker, kemudian Richard Rorty. Saya mau saya membaca Richard Rorty itu 3 tahun lalu, dan saya kira saya menulis tentang ide solidaritas itu dan bagaimana kita menghubungkan itu dengan orang-orang yang belum datang di dalam dunia, orang-orang yang tiap kali kita berbicara dia belum datang. Tapi itu orang-orang masa depan. Itu lebih rumit lagi itu. Dia punya refleksi filosofisnya. Jadi teman-teman harap ini bermanfaat. Jadi Ludwig Wittgenstein awal bahasa yang masuk akal dengan satu saja, yaitu fact stating words or sentences atau languages, bahasa yang mengatakan realitas. Jadi the structure of a language determines what we think of as reality. We cannot think of the word, we cannot have the conceptions of the word independent of the conceptual apparatus we use for that purpose. Ludwig yang kedua katakan jangan lagi tanya tentang makna, tapi tanya tentang bagaimana bahasa itu digunakan di dalam percakapan, di dalam komunitas, dan bagaimana itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi language game itu sedikit lebih rumit penjelasannya, tetapi Ludwig mau menghindari bahwa jangan membayangkan bahwa sebuah bahasa itu digunakan, tetapi ada fondasi dasar yang memungkinkan bahasa itu bisa diaktifkan atau ditarikan seperti sebuah permainan. Dalam permainan ada aturannya, tetapi itu John Searle juga mengaku itu sedikit rumit dijelaskan. Jadi saya sangat hati-hati sekali belum menjelaskan itu di sini. Nanti mungkin di video kali berikut.
Terima kasih.